Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat kasih karunia-Mu atas kehidupan kami Bapa. Oh, di mana sebelum habis waktu kami datang ke hadapan hadirat-Mu dan kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami mau berjalan di dalam rencana-Mu. Mari kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kami di tempat ini, di mana sudah waktunya untuk kami diberkati melalui firman Tuhan. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan yang mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah Mu dapat membagikan berkat kebenaran firman Tuhan dengan otoritas daripada-Mu. Dan biarlah semua yang ada pagi ini, biarlah kami sama-sama diberkati oleh kebenaran-Mu. Segala tipu daya setan iblis yang ingin menghalangi kami, buat kami tidak konsentrasi, kami berdoa, kami runtuhkan semuanya di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, tapi mari Roh Kudus mengambil alih kuasa hati dan pikiran kami, dan kami melihat dengan kebenaran firman-Mu. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dibebaskan, hidup kami disembuhkan karena darah Yesus yang berkuasa atas setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya. Misi Kristus. Amin. Sungguh kita harus bangga karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup dapat memulihkan setiap keadaan kita, setiap kehidupan kita. Jadi mari saudara, kalau pagi ini kita boleh ada di tempat ini dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya mau katakan inilah kesempatan yang terbaik bagi kita. Mari pergunakanlah waktumu yang sungguh-sungguh. Amin. Jangan sia-siakan waktu. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk kita semua, terkhusus saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita diberkati melalui firman Tuhan. Saudara percaya bahwa firman Tuhan dapat memerdekakan kita? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa, karena Yesus kita memang luar biasa. Amin. Baik saudara, kita langsung saja firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Yosua. Kita baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Baik saudara, kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita dengan tema Yordan harus diseberangi. Amin. Yordan harus diseberangi. Firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa kita harus meruntuhkan tembok Yeriko di dalam kehidupan kita. Bahwa meruntuhkan tembok Yeriko, Yeriko adalah pintu gerbang daripada penggenapan janji Tuhan. Jadi meruntuhkan tembok Yeriko itu baru pintu gerbang untuk menduduki tanah perjanjian, tetapi belum memasuki. Tapi untuk memasuki tanah perjanjian, firman Tuhan berkata kita harus menyeberangi sungai Yordan, dan itu memang harus. Kenapa kita harus menyeberangi sungai Yordan? Karena saya mau katakan kepada kita bahwa di seberang sungai Yordan, karena ada sesuatu yang baik di seberang sungai Yordan. Amin. Jadi kita harus seberangi sungai Yordan karena ada sesuatu yang baik di seberang sungai Yordan. Coba kita baca lagi ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan kita di Ulangan pasal 3 ayat yang ke-25. Kenapa kita harus menyeberangi sungai Yordan? Ulangan pasal 3 ayat 25. Pasal 3, bukan ke-3. Pasal 3 ayat 25. Pasal 3 ayat 25.
Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung lipat. Jadi firman Tuhan jelas berkata, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan. Oh, di seberang sungai Yordan itu negerinya subur, negerinya berlimpah madu dan susu. Semuanya ada di sana. Dan untuk menikmatinya kita harus menyeberangi yang namanya sungai Yordan. Oh, saya mau katakan dalam kehidupan kita juga, sebelum kita mencapai penggenapan janji Tuhan terjadi, kita harus melewati atau kita harus menyeberangi yang namanya sungai Yordan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi percaya bahwa setiap kejadian-kejadian yang saudara alami membuat saudara untuk menyeberang, untuk menikmati negeri yang baik. Amin. Karena di seberang sana ada sesuatu yang baik. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa orang yang menyeberangi sungai Yordan pasti berubah. Alkitab mencatat bahwa setiap kali orang menyeberangi sungai Yordan pasti ada perubahan terjadi dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata bahwa Elisa berubah ketika ia pergi dan pulang menghadapi sungai Yordan. Elisa ketika pergi dan pulang melewati sungai Yordan, nanti sebentar kita akan bahas, dia mendapatkan urapan 2 kali ganda. Bahkan Yakob juga berubah ketika ia pergi dan pulang menghadapi yang namanya sungai Yordan. Setiap orang melewati sungai Yordan pasti mengalami yang namanya perubahan. Coba kita baca Kejadian 32 ayat 10. Kejadian pasal 32 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan setiap kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Yakob berkata waktu ia mau menyeberangi sungai Yordan hanya cuma tongkat yang ada di tangan. Tapi ketika ia menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memberkatinya sampai Yakob berkata sekarang sudah menjadi 2 pasukan. Terjadi perlipat gandaan terjadi di dalam kehidupannya. Elisa pun terjadi urapan 2 kali ganda terjadi dalam kehidupannya ketika ia melewati yang namanya sungai Yordan. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus benar-benar melihat. Kenapa orang melewati sungai Yordan selalu ada terjadi yang namanya perubahan? Mengapa orang melewati sungai Yordan selalu ada yang namanya perubahan? Jadi saya mau katakan bahwa Yordan adalah tempat di mana kita memiliki jubah yang baru. Yordan adalah tempat di mana kita memiliki jubah baru di dalam kehidupan kita. Coba berbicara tentang kehidupan kita, mengalami kehidupan yang berubah. Mengapa bisa terjadi perubahan? Karena Yordan adalah tempat mendengarkan firman Tuhan. Mengapa terjadi perubahan ketika orang melewati sungai Yordan? Karena Yordan adalah tempat mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, hidupnya pasti akan berubah. Amin. Hidupnya pasti dipulihkan. Yang kutuk akan diubah menjadi berkat. Yang sakit akan diubah menjadi kesembuhan. Yang tidak tahu tentang masa depan akhirnya diubah dan dia tahu tentang masa depan yang baik. Coba kita baca dalam Ulangan 1 ayat yang ke-5. Ulangan pasal 1 ayat yang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, kalau kita baca selanjutnya dia berkata bahwa telah cukup lama kamu diam di Gunung Horeb. Bergeraklah, majulah, jangan terus tinggal diam. Jadi saya mau katakan orang yang mendengarkan firman, karena di sini berkata bahwa di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di seberang sungai Yordan, di sana ada memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita kepada perubahan.
Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa Yordan adalah tempat di mana kebenaran itu disampaikan dan orang pasti menerima yang namanya perlipat gandaan. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama. Saya katakan Yordan adalah di mana kita memiliki visi yang benar. Yordan adalah tempat di mana kita menerima visi yang benar. Kita baca Raja-Raja 2 ayat 10. 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ketika Elisa bersama dengan Elia berjalan, dan kalau kita baca ini seperlunya, waktu mereka menyeberangi sungai Yordan, Elisa meminta kepada Elia, yaitu supaya ia mendapatkan urapan 2 kali ganda terjadi di dalam kehidupannya daripada Elia. Lalu Elia berkata, yang engkau minta itu adalah sukar, mustahil untuk engkau dapatkan itu. Tetapi jika engkau dapat melihat aku ketika aku terangkat, maka hal itu pasti akan terjadi. Jadi saya mau katakan bahwa apa yang akan dilihat oleh Elisa adalah sesuatu yang mustahil bagi dunia. Karena bagi dunia tidak mungkin Elia terangkat hidup-hidup ke surga. Dan pada zaman itu baru cuma 1 orang yang terangkat ke surga, yaitu Henokh. Amin. Henokh. Dan waktu itu Elia lagi terangkat, maka berarti pada zaman itu 2. Dan selama orang terangkat ke surga, selama dunia ini ada, hanya cuma 3 orang yang terjadi, yaitu yang pertama Henokh, yang kedua Elia, yang ketiga Tuhan Yesus. Dan cuma ketiga orang ini, dan setelah itu tidak terjadi lagi sampai sekarang. Kenapa Elia berkata demikian kepada Elisa? Dia berkata bahwa itu mustahil, tidak mungkin. Maka saya mau katakan kepada kita bahwa ini adalah hal yang dahsyat. Menurut kalkulasi dunia itu tidak mungkin terjadi loh saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa dia bisa terangkat? Karena dia benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita, kita juga harus menjaga penglihatan kita supaya kita melihat yang benar. Amin. Supaya kita melihat yang benar. Kenapa ketika Elisa meminta, Elia berkata, jikalau engkau melihat aku terangkat, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau engkau tidak melihat, maka itu tidak akan terjadi. Karena waktu Elia terangkat, kalau kita baca seluruhnya, dia melihat. Dan memang urapan 2 kali ganda terjadi pada Elisa. Zaman Elia dia buat mujizat 16 kali. Sampai Elisa dia membuat mujizat 32 kali. Perlipat gandaan terjadi kepada Elisa. Maka saya mau katakan, dengan demikian kita harus menjaga kehidupan kita untuk kita melihat yang benar. Dari firman Tuhan ini, mari kita menjaga penglihatan kita untuk kita melihat yang benar. Ketika kita melihat hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak baik, jangan harap kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Coba kita baca Matius 6 ayat 22. Matius pasal 6 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh. Mata adalah pelita. Maka untuk melihat hal-hal yang baik, perlu kita menjaga penglihatan kita. Jaga mata kita. Jangan mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak baik. Amin. Nonton video-video yang tidak baik, foto-foto yang sangat telanjang. Bagaimana melihat mujizat Tuhan terjadi? Amin. Hanya matanya hanya fokus kepada perempuan-perempuan yang seksi. Iya kan? Tapi dia mau pakai mata untuk membaca firman Tuhan, tidak pernah. Tapi kalau perempuan seksi, dia punya mata kayak
kayak 100 watt. Sampai tidur pun terbawa. Sampai dia bilang, saya mimpi, kayaknya kami pasti jodoh ini. Saya mimpi dia datang. Ya lu saudara, haleluya. Jaga penglihatan. Karena saya mau katakan bahwa kita harus dapat melihat yang tidak kelihatan. Karena sesungguhnya yang tidak kelihatan yang akan mengatur yang kelihatan. Haleluya. Yang tidak kelihatan itu yang akan mengatur yang kelihatan. Memang Tuhan kita tidak lihat, betul tidak? Sama seperti angin. Angin kita tidak lihat, tapi kita bisa rasakan. Tanpa angin pasti kita binasa. Tuhan kita memang tidak kelihatan, tetapi kita harus melihat dengan mata rohani kita bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Amin. Tuhan itu benar-benar hidup. Tuhan itu benar-benar berkuasa. Dan kita harus berani melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dia hidup dan berkuasa. Karena yang tidak kelihatan itu yang mengatur yang kelihatan. Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi hal-hal yang kita lihat itu Tuhan yang atur semua. Maka ketika kita fokus mata penglihatan kita kepada yang tidak kelihatan, mujizat yang pernah kita tidak lihat itu bisa kita lihat terjadi dalam hidup kita. Amin. Janji Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan itu bisa Tuhan atur terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Fokus kita kepada yang tidak kelihatan, maka Dia akan mengatur yang kelihatan terjadi atas setiap hidup kita. Amin. Jangan melihat yang kelihatan. Haleluya. Buat orang-orang muda, jangan lihat cuma cantiknya dan gantengnya saja. Lebih fokus kepada tidak kelihatan. Dia akan mengatur yang kelihatan bersamamu. Amin. Jangan kau tertarik kepada postur tubuh luarnya. Setelah bersama baru kau makan hati. Tiap hari mau pulang rumah rasanya kayak Sonde bisa. Kenapa? Pulang rumah ada tentara yang di rumah. Kayaknya repot. Takut pulang rumah. Padahal sebelum menikah maunya jumpa terus. Setelah menikah tidak maunya jumpa lagi. Mau tinggal di mana? Tinggal di hutan. Haleluya. Jadi mari jaga penglihatan kita. Penglihatan kita perlu untuk melihat janji-janji Tuhan terjadi. Amin. Jadi pastikan kita harus berani melihat dengan mata rohani kita. Harus berani melihat dengan mata rohani kita. Karena yang tidak kelihatan itu yang mengatur yang kelihatan. Jadi mau melihat yang kelihatan, mari fokus kepada yang tidak kelihatan. Jangan fokus kepada yang kelihatan, itu pasti dia semakin jauh, dia semakin menghilang. Tapi kalau fokus kepada yang tidak kelihatan itu, dia bersembunyi, baru dia yang atur dia untuk datang mendekat kepadamu. Jadi inilah luar biasanya Tuhan. Seperti di dalam Ibrani 11 ayat 6 kalau tidak salah. Coba kita tambahkan ayat itu. Ibrani pasal 11 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Dia harus benar-benar yakin bahwa Allah itu ada. Tapi kalau kita sendiri meragukan Tuhan, meragukan kasih karunia Tuhan, bagaimana kita mendapatkan yang kelihatan itu terjadi? Kita mendapatkan kemustahilan Tuhan. Makanya poin yang pertama saya Yordan adalah di mana kita memiliki visi yang benar. Ketika Elisa melewati menyeberangi sungai Yordan, ia memiliki visi yang benar. Matanya tertuju kepada yang tidak kelihatan. Ketika Elia bertanya kepadanya, apa yang engkau minta kepadaku? Yang dia minta, dia tidak berkata, bagikan hartamu sebagian daripadaku. Dia tidak minta itu loh saudara. Tapi yang dia katakan, berikan urapan 2 kali ganda pada hamba. Dia tidak minta kekayaan, tapi dia minta karena Elisa tahu bahwa pengurapan itu yang dapat menghadirkan mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Amin. Menghadirkan berkat Tuhan atas hidupnya. Maka kita harus fokus kepada yang tidak kelihatan, supaya yang tidak kelihatan itu mengatur yang
kelihatan. Karena Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Asal kita fokus, jangan ragu. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua saya katakan Yordan adalah tempat di mana kita berjaga-jaga. Poin yang pertama mendapatkan visi yang benar. Poin yang kedua adalah tempat di mana kita harus berjaga-jaga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saat mereka jalan berbincang-bincang, tiba-tiba angin kencang datang. Di sini berkata, kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu Elia terangkat ke surga. Saya mau katakan dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus selalu berjaga-jaga. Amin. Karena kita tidak tahu, memang kita tidak akan terangkat seperti Elia. Kalau memang sampai ada, puji Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil. Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh akrab dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi saya mau katakan bahwa siapapun kita, pasti kita akan mati. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Semua orang tahu pasti mati, betul tidak? Semua orang yang hidup di muka bumi tahu hidup ini pasti mati. Tapi dia tidak akan tahu kapan dia mati. Bahkan cara untuk mati pun dia tidak tahu. Karena cara untuk mati begitu banyak. Ada yang mati karena tabrakan. Ada yang mati gantung diri. Ada yang mati karena dibunuh. Banyak hal, banyak kejadian terjadi untuk mati. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa poin yang kedua adalah Yordan adalah tempat di mana kita harus berjaga-jaga. Firman ini datang mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita hidup selalu berjaga-jaga. Amin. Karena saudara, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ada yang tidur malam bangun pagi sudah tidak bernafas lagi. Padahal tidak sakit, sehat. Makanya orang di luar sana berkata, oh hidup ini pasti mati, senang-senang saja, mabuk saja, rokok saja, mati kalau tidak ada apa-apa. Saya mengatakan itu perkataan saya dulu belum bertobat. Saya berkata demikian. Hidup saya mabuk saja, kau tidak minum juga mati, minum juga mati, minum saja sampai mati. Tidak rokok juga mati, merokok juga mati. Lebih bagus merokok sampai mati. Tapi ternyata firman Tuhan berkata, saat kita mati bukan sudah selesai, tetapi masih ada kehidupan kedua. Maka orang yang hidup dalam kebenaran, dialah yang akan mendapatkan yang namanya surga. Tapi kalau kita mati di dalam karena hal-hal duniawi, kemabukan, rokok, buat hal kejahatan, kita mati pasti jiwa binasa. Amin. Jujur, saya kaget ketika mendengar, saya tidak perlu sebutkan organisasi mana, hamba Tuhan mana, saya hanya katakan umumnya hamba Tuhan. Ketika seseorang meninggal, saya hadir. Dan ini orang berkata begini. Saya terkejut mendengarkannya juga. Dia berkata bahwa orang yang mati di dalam dosa ada kesempatan untuk dia bisa diselamatkan. Tetapi, ya pakai kata tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi kita orang hidup yang harus mendoakan dia. Karena dengan doa kita, dia diselamatkan. Saya dalam hati dapat di ayat mana? Kalau sebegitu saya tidak mau menginjil lah. Saya berbuat jahat saja karena saya orang Kristen, saya mati pasti didoakan. Berarti saat didoakan saya masuk surga. Berarti tak usah menginjil lah. Tapi ternyata dalam Alkitab tidak ada. Haleluya. Itu pengejaran saya. Makanya tidak heran kalau banyak orang Kristen yang berbuat kejahatan. Karena dia tahu saat saya mati keluarga saya doakan saya pasti saya masuk surga. Nah, ini mah. Maka perlu injil disampaikan. Amin. Perlu injil diberitakan. Saya kaget tuh mendengarkan perkataan seperti itu. Masih ada juga pengajaran seperti itu. Ini di pemakamannya begitu banyak orang hadir. Nah, sekarang sampai saya berpikir, ataukah menjelang kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin mendekat, sehingga pengajaran yang tidak benar akan semakin merajalela. Nah, saya mau katakan kepada kita yang ada di tempat ini, saya mau katakan kepada saudara,
kematian menutupi segala sesuatu untuk kita berubah. Apapun cara orang berdoa kita di saat kita mati, tapi menentukan untuk kita masuk surga selama kita hidup. Bukan saat kita mati. Tapi selama kita hidup, itu yang menentukan untuk kita masuk surga atau tidak. Maka hiduplah sungguh. Itulah yang membuat saya bertobat. Kalau tidak mungkin saya bertobat. Maka buat anak-anak muda, mari berubah. Haleluya. Jangan berkata, oh hidup ini satu kali, bersenang-senang saja. Oh hidup ini pasti mati. Memang pasti mati. Siapa yang bilang hidup tidak akan mati? Pasti mati. Tapi kita harus tahu, mati benar. Hidup untuk Kristus, maka mati adalah. Nah kalau hidup tidak untuk Kristus, bagaimana mati membawa keuntungan? Haleluya. Kematian tidak akan membawa keuntungan kalau selama kita hidup kita tidak mengabdikan diri kita untuk Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kematian tidak akan membawa keuntungan. Tapi keuntungan itu hanya kepada orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang akan mendapat untung saat mereka mati. Tapi kalau dalam berbuat kejahatan masa untung? Haleluya. Saya berdoa semua kita di sini tidak sehat. Jadi mari kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Atau di sini ada yang tahu kapan dia mati? Dekos tahu kan? Nanti di tahap ada 5 anak baru mati. Tidak ada, itu rahasia. Sama tahu hari ini keluarkan undangan, besok mau pemberkatan, malam ini lewat. Loh ada yang begitu. Makanya hidup perlu berjaga. Hidup di dalam firman, jangan hidup semaumu. Makanya perlu. Yordan adalah tempat untuk kita berjaga-jaga. Oke, poin yang terakhir, poin yang ketiga. Poin yang ketiga saya katakan Yordan adalah tempat di mana kita mempunyai Bapa dan dimuridkan. Yordan adalah tempat di mana kita mempunyai Bapa dan dimuridkan. Perlu sekali saudara. Coba kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Elisa melihat itu, maka teriaklah dia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu diremukkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Jadi saya mau katakan, sebelumnya Elisa tidak memanggil Bapak kepada Elia. Tapi ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, dan ketika Elia terangkat ke surga, disitulah ia mulai berkata, Bapakku. Nah, disinilah ada teriakan, Bapakku, Bapakku. Dan saat itu ia melihat kereta berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu baju yang ada itu dia teriakannya demikian. Tetapi baju itulah yang dia pakai menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah dari musim Dewan. Dan mulai dari situ Elisa mulai tampil beda. Elisa mulai tampil beda. Nah, orang yang dipakai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, pasti ia memiliki tampilan yang berbeda. Saat ia menyeberangi sungai Yordan, ia mulai memiliki pribadi yang berbeda. Bisa juga kita akan dengarkan kebenaran berani tampil beda tentang pribadi Elisa. Yang berani tampil beda, tidak mudah terpengaruh. Sementara nabi-nabi yang lain tahu bahwa Elia akan terangkat, tapi mereka tidak tahu kapan Elia akan terangkat. Tapi Elisa tahu. Dan saat itu, ketika nabi-nabi yang lain diajak, mereka tidak mau. Cuma Elisa saja yang mau. Dan Elisa lah yang mendapatkan urapan Elia turun atasnya. Karena ia setia bersama dengan Elia. Maka ia mendapatkan urapan 2 kali ganda. Sementara nabi-nabi yang lain biasa-biasa saja. Kenapa? Mereka tidak setia. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa tetapi ketika mereka melewati Yordan, maka Elisa memanggil Bapak kepada Elia. Ketika melewati sungai Yordan, Elisa mulai panggil
Bapa kepada Elia. Jadi Bapa di sini saya mau katakan adalah penting sekali untuk memiliki seorang Bapa rohani yang benar-benar memuridkan agar kita hidup di dalam firman Tuhan. Penting sekali dalam kehidupan kita memiliki seorang Bapa rohani yang dapat memuridkan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun, saya mau katakan, ada begitu banyak orang juga berkata bahwa tidak penting memiliki orang tua rohani. Sehingga seenaknya saja mereka mau kemana saja. Dan kalau saya pelajari lebih dalam, orang-orang yang berkata bahwa tidak penting memiliki orang tua rohani, mereka juga adalah orang-orang yang terus bergerak untuk melayani, menyampaikan kabar baik. Hanya cuman sayangnya orang-orang ini tidak akan menghasilkan buah yang tetap. Mereka juga bergerak ke sana ke sini untuk mewartakan kabar baik, memberitakan kabar baik, menyatakan hal-hal yang dahsyat juga dari Tuhan. Tetapi jujur, mereka tidak akan mendapatkan buah yang tetap. Orang yang mendapatkan menghasilkan buah yang tetap adalah orang yang benar-benar taat menyerahkan dirinya kepada satu orang tua rohani, Bapa rohani yang sanggup memuridkannya dan dia taat sepenuhnya. Disitulah urapan Tuhan mengalir dan dia dapat menghasilkan buah yang tetap. Justru saya sangat diberkati dengan ketika saya baca, saya renung-renungkan, saya dapatkan rema. Oh iya, iya. Lalu saya renungkan kepada diri saya. Memang saya dulu pun demikian. Tapi ketika saya ambil keputusan untuk saya diberikan, maka saya juga bisa seperti ini. Karena saya setia memegang komitmen. Jadi hanya orang yang punya keberanian untuk menundukkan diri. Jadi di sini saya katakan bahwa hanya orang yang itu sebabnya kita mau berubah supaya kita dapat menghasilkan buah yang tepat. Buah yang tetap. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan buah yang tepat. Jadi saya mau katakan bahwa untuk mendapatkan memberi buah, kita harus tetap pada pokok. Coba kita baca Yohanes pasal 15 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Ini sebenarnya berbicara tentang penundukan diri kepada seorang pemimpin juga. Bahwa hanya orang yang dapat menunjukkan diri kepada seorang pemimpin yang akan dapat menghasilkan buah yang tetap. Tetapi kalau tidak, kita tidak akan menghasilkan buah yang tetap. Karena orang yang tidak menundukkan diri, dia tidak akan menundukkan diri kepada seorang hamba Tuhan, atau dia tidak mau siapapun memuridkan dia. Dia berpikir, yang penting saya hidup dalam kebenaran. Tapi ternyata kalau kita baca kebenaran, penting sekali. Dan saya mau katakan begini. Ketika tadi malam saya baca ini ayat waktu Elisa melihat Elia terangkat. Di situ saya dapatkan begini. Kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita juga perlu melihat. Kita juga harus perlu melihat bahwa orang tua rohani kita adalah orang tua juga yang diangkat oleh Tuhan. Sama seperti Elisa, dia melihat bahwa orang tua rohaninya Elia benar-benar diangkat oleh Tuhan. Maka kita juga harus sanggup melihat bahwa orang tua rohani kita adalah orang yang diangkat oleh Tuhan. Bukan kita melihat kekurangannya. Jangan kita hanya melihat kekurangannya, lalu kita mulai mengkritik kepemimpinannya. Tapi kita sendiri tidak melihat bagaimana apakah dia adalah pribadi yang dipakai, diangkat oleh Tuhan atau tidak. Nah ini penting juga loh saudara. Jadi mari, firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Oh penting sekali untuk kita dapat dimuridkan. Amin. Karena pemuridan itulah. Makanya mengapa kita selalu buka pemuridan itu dalam BMK pengajaran itu, supaya kita tertanam
dan kita bisa dapat menghasilkan buah yang tetap. Amin. Menghasilkan buah yang tetap. Karena hanya orang yang tinggal di pokok anggur yang bisa dapat menghasilkan buah yang tetap. Kalau tidak, mau kemana pun tidak. Memang berkarya, tetapi untuk mendapatkan buah yang tetap itu tidak akan ada. Karena apa? Dia sendiri tidak menundukkan diri. Bagaimana ia mendapatkan buah yang tetap? Tidak ada. Jadi saya mau katakan bahwa Elisa melihat Elia, bapak rohaninya yang diangkat oleh Tuhan. Kita juga harus melihat bapak rohani kita adalah orang yang diangkat oleh Tuhan. Karena orang yang diangkat oleh Tuhan pasti mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Ketika coba anak yang punya orang tua pasti beda kan? Ketika melihat anaknya berbuat salah, orang tuanya pasti bilang, tidak boleh. Pasti ada kedisiplinan tersendiri, pasti ada kemarahan tersendiri. Marah dia bukan karena benci, tapi marah karena sayang. Seperti di dalam Amsal berkata bahwa di ujung rotan ada emas. Artinya saat pukul anak bukan berarti membenci anak, tetapi karena mengasihi anak supaya melihat masa depan yang baik. Makanya dididik. Orang tua yang mengsayang anak dan tidak pukul anak, coba saudara lihat apa yang akan terjadi. Di balik orang pun dia bisa perintah kembali orang tua. Bisa panggil orang tuanya bukan bapak lagi, tapi panggilnya, lu ini cepat ambil ini. Di banyak orang. Kira-kira kalau begitu itu kira mana? Kenapa? Tetapi orang benar-benar tegas sama anaknya. Ketika di banyak orang, malah anaknya pasti selalu berhati-hati dan berkata-kata. Kan dia berkata, ini biar banyak orang, kalau saya salah langsung harus memang ini. Beda. Makanya penting kita menetapkan diri kita untuk menjadi satu orang bapak rohani supaya benar-benar mendidik kita. Amin. Ketika saudara menyimpan dari kebenaran dan saya pergi mengajari saudara, menasihati saudara, bahkan mungkin ada kedisiplinan, itu tanda saya sayang saudara. Amin. Saya mengasihi saudara, tidak ada unsur kebencian apapun, tapi saya mengasihi. Maka ketika saya melihat tidak baik, saya salah. Kenapa? Karena saya tahu sudah menyerahkan diri untuk saya tuh. Tapi coba saudara, Papa Neta memang saya di sini, tapi Papa Neta ngurus saya. Pokoknya saya ini minggu karena saya dapat, karena saya suka. Minggu depan saya mau kemana Papa Neta yang cari ya. Itu pasti saya tidak urusan. Kan itu ya. Tapi kalau saudara punya komitmen, saya juga pasti punya komitmen untuk mendidik. Amin. Dia bilang, yang demikian. Karena saya masih ingat waktu ini terakhir ya, saya masih ingat waktu di Pastori kesaksian terakhir saya, Fania waktu masih PAUD, waktu itu TK, entah pulang dari PAUD, entah Fania itu bohong apa. Sampai Bapak Neta berkata anaknya memang satu-satu bijinya, tapi dia berkata, saya tidak mau karena anak saya cuma satu mata wayang ini, lalu saya manja dia, lalu dia mempermalukan saya. Percuma saya berteriak di mimbar, didik orang untuk bertobat, tapi anak saya pun saya tidak berhasil didik dia, maka saya adalah orang yang gagal. Lalu panggil dia baik-baik, tanya dia alasan dia, tidak mau lari ke ibu, tidak, kamu harus kembali ke bapak. Yang pendeta ambil lidi, entah kumpul lidi sekitar 5 atau 10 batang, diikat gabung. Sini Fania sampai gemetar, tidak sama sini. Sebelum Pak Pendeta pukul Fania, Pak Pendeta kasih ini lidi sama Fania sekitar 5 atau 10. Lalu suruh Fania berdoa. Kamu berdoa. Setelah kamu habis berdoa, Bapak pasti pukul kamu. Sesuai dengan kitab Amsal, di ujung rotan ada emas. Jadi Bapak pukul kamu bukan atas kebencian, tetapi atas kasih. Maka sebelum Bapak pukul, kamu berdoa. Fania berdoa mengucapkan firman Tuhan di dalam Amsal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Fania ada pegang rotan, karena Fania tahu bahwa di ujung rotan ada emas. Fania salah Tuhan, dan saat ini Fania akan dapat pukul dari Bapak. Tapi Tuhan, biarlah melalui pengajaran ini Fania berubah dan tidak ulangi lagi. Amin. Ketika amin, Bapak ini tertarik dan taruh, saudara mau tahu sampai betisnya darah. Mengalir darah, ibu pendeta lihat pun air mata ngalir. Tapi Bapak pendeta berkata, mama jauh. Mama jauh, mama jadi ini.
Fania lari pergi, tetapi rupanya walaupun air mata ngalir, tetap paksa Fania pulang ke bapak. Setelah pukul habis, bapak ditarik. Rangkul kalau dia erat-erat di dada dan berkata, nah bapak saya. Tapi bapak tidak mau kamu hancur. Maka bapak ajari kamu. Itu saya lihat dengan mata saya sendiri. Dan memang Fania memiliki pribadi yang berbeda sama saya. Dan itu pertama kali dipukul dan tidak pernah lagi. Dan memang Fania langsung berubah saat itu juga. Dan memang pendidikan itu perlu. Haleluya. Perlu sekali. Apalagi ada sekarang kalau tidak dididik, semua zaman apa? Serba ada, semua zaman manja. Repot ya saudara, dia bentak kembali orang tua yang ada. Gimana? Kita belajar untuk kita berubah. Amin. Kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa penting sekali memiliki yang namanya orang tua rohani. Orang tua badani pun sangat perlu. Karena ada peribahasa berkata begini, kalau kehilangan bapak, kehilangan kehormatan. Kehilangan mama berarti kehilangan kasih sayang. Kalau kehilangan semuanya berarti kehormatan, kasih sayang tidak ada sama sekali. Nah, kalau dua-duanya masih ada buat kita orang-orang muda, anak-anak yang masih ada, mari saya dulu pun pernah menolong orang tua saya. Tapi puji Tuhan saya sadar secepat berubah. Mari, cepatlah berbalik sebelum engkau terlambat. Jangan sampai bapak mama sudah mati, baru bapak sudah mati, baru engkau beli ayam potong, baru engkau bawa taruh di kuburan, baru bilang bapak, saya sayang bapak, makanya saya bawa ayam goreng datang ini. Padahal waktu bapak dan mama masih hidup, engkau buat bapak dan mama tiap hari makan gigi dan air mata. Makan gigi dan air mata. Haleluya. Mari kita berubah. Penting sekali. Makanya memang penting sekali memiliki orang tua rohani juga. Penting. Amin. Yang benar-benar mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tanpa ada kebenaran, tanpa ada didikan, bahaya sekali kehidupan kita. Jadi ini saja kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita, bahwa percaya bahwa di seberang sungai Yordan ada banyak hal yang baik harus kita dapati. Kita harus dapatkan. Mari beranikan diri seberangi sungai Yordan. Jangan takut. Kalau di Yesaya berkata bahwa jangan takut engkau melewati sungai, jangan takut engkau melewati api, tapi aku Tuhan yang selalu ada bersama denganmu, yang tidak akan ada yang membinasakan. Jadi mari kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan takut apa yang akan terjadi. Mari hari ini persiapkan dirimu seberangi sungai Yordan, karena di seberang sungai Yordan ada sesuatu yang baik yang kita dapatkan. Amin. Mari milikilah semangat dan semangat untuk hidup di dalam